Sekarang, nah kalau lihat tadi kan, kalau Mas Jeffrey kan tidak mau makan kan? Nah sekarang ada nggak saran Pak Jeffrey kepada mereka-mereka yang senang dan suka dengan daging anjing? Setuju nggak mereka makan daging anjing? Kalau dibilang saya secara pribadi, saya tidak setuju. Karena kembali lagi, anjing itu bukan hewan ternak. Ya, oke. Anjing itu adalah hewan peliharaan. Itu harus dibedakan kan. Ya. Karena hewan ternak itu diternak memang jadi banyak. Seperti ayam, sapi, ya betul, ya kan? Kambing, babi, dan lainnya gitu kan. Itu hewan ternak. Tapi kalau anjing adalah hewan peliharaan ini. Zaman berganti. Yang dulunya boleh, sekarang nggak boleh. Yang dulunya terbuka, sekarang tertutup. Dulu belum ada agama, sekarang ada agama, dan seterusnya. Sehingga perkembangan-perkembangan ini mempengaruhi pola pandang kita terhadap anjing. Dan demikian juga, nah sekarang dengan masuknya agama-agama, ya posisi anjing kemudian semakin terdegradasi. Lalu gaya hidup manusia yang tidak lagi berburu, tidak lagi menggantungkan diri pada anjing, perlahan-lahan juga membuat nilai guna mereka tidak menyusut dan seterusnya. Sekaranglah waktunya. Pemirsa media Nawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Ottoli Jebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Hari ini memang spesial, kita tidak bicara tentang politik, kita tidak bicara tentang ekonomi, pendidikan, dan situasi yang sedang terjadi di negeri kita, ya, secara khusus banjir, ya, beberapa waktu yang ini. Tetapi spesial hari ini memang, saya punya tamu khusus, ya. Yang pertama Pak Jeffrey Tarigan. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik, sehat? Sehat. Ya, terima kasih. Pak Jeffrey Tarigan ini seorang fotografer, tapi beliau ini tertarik dengan mendokumentasikan, ya, binatang-binatang, tapi beliau fokus kepada anjing. Ya, ini memang agak unik pagi hari ini. Yang kedua Pak Hilman. Ya, selamat pagi Pak Hilman. Selamat pagi, sehat Pak Hilman? Sehat. Ganteng kali. Pak Hilman ini seorang antropologi yang banyak berkecimpung mempelajari asal-usul budaya, ya, tapi kaitannya dengan anjing, ya. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh lagi. Nah, kita langsung saja Pak Jeffrey. Ini apa yang membuat Jeffrey latar belakang, sejak kapan Pak Jeffrey ini tertarik mendokumentasikan, memfoto yang namanya anjing? Tentu dalam berbagai dimensi kan. Nah, apa latar belakang dan sejak kapan ini? Jadi latar belakangnya sebenarnya ada traumatis dulu ya. Waktu saya masih SD lah, SD waktu itu sekitar umur 11 tahun. Waktu itu jadi kejadiannya itu memang, kalau kita kan dulu Karo ya, orang Karo itu ada tamu dari kampung itu keluarga kan harus dihidang ya kan, ya, dijamu ya. Nah, jadi pada saat itu karena malam, sudah mau malam lah, jadi mereka datang sore, terus bingung nih mau apa, dihidang, dijamu gitu kan, karena ya ayam sudah biasa dan lainnya, akhirnya ya udah kita foto anjing gitu. Nah akhirnya carilah di lapo-lapo itu anjing, tapi tidak ketemu kan.
Oke. Tidak ketemu. Lalu pada saat itu akhirnya anjing saya lah. Jadi ada beberapa anjing, anjing saya yang dipotong. Nah saya kan nggak tahu kan karena kecil waktu itu. Setelah itu kita makan bersama Pak. Kita makan bersama. Kita makan bersama. Setelah itu saya mau ngasih makan ini anjing. Jadi ada beberapa. Nah saya panggil namanya Pluto. Terus orang tua saya bilang, yang kau makan itu ada anjing itu. Iya, Pluto itu gitu. Waduh. Itu saya nangis. Merasa sedih. 1 minggu saya sakit. Iya. Dan dari situ saya tidak pernah lagi makan anjing. Sejak itu. Sampai hari ini. Dari sejak itu, lalu ketika tahun 2013 memori itu teringat. Terekam lagi memori itu. Saya baru mulailah saya ketika waktu saya freelance, saya lihat ada satu restoran rumah makan anjing ya B1 di kampung gitu. Wah ini waktu itu saya bilang, ini menarik sebenarnya. Buat Indonesia sendiri udah biasa atau buat kampung sendiri biasa. Tapi buat media luar ini menarik cerita. Saya bikin ceritanya pada saat itu pemotongan anjing restorannya itu booming, Pak. Dan itu viral. Viralnya nggak seperti sekarang karena banyak ini ya medsos ya. Viral banget waktu itu sampai diulas di beberapa media di online di Indonesia gitu karena viralnya di sana. Sampai akhirnya saya dicaci maki dan sebagainya waktu itu gitu. Nah dari situ karena dibilang tidak suka lah, tidak setuju dengan anjing dipotong. Bukan, karena pada saat itu saya motret, para dog lover ini bilang kenapa itu yang makan itu tidak dilaporkan ke polisi? Kenapa yang bayangkan Pak, begitu banyaknya rumah makan, orang yang makan kita kan nggak mungkin melapor. Dan pada saat itu saya kan sebagai jurnalis. Setuju tidak setuju, saya harus tetap objektif. Tidak, ya kan? Ya harus itu yang harus ditekankan posisinya pada saat itu gitu ya. Secara harus objektif dan ya itu tetap saya siarkan. Nah, mulai dari situlah Pak perjalanannya akhirnya terekam memori itu saya bikin lah. Saya seiring waktu terus motret anjing dan sampai sekarang. Jadi sudah berapa lama ini Pak Jeffrey fokus untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa lah tentang anjing ini? Sudah ini jalan 11 tahun, Pak. Jalan 11 tahun ya? Sudah 11 tahun lah gitu. Jadi setiap hari ketemu anjing potret? Iya, jadi sekedar aja misalnya ini lucu nih atau bagus nih potret, tapi semuanya itu adalah by riset gitu. Karena begitu banyak cerita nggak masuk ke dalam satu buku yang saya buat. Ya, jadi ini ada buku yang bisa cerita tentang buku ini yang saya pegang ini. Ya, buku ini cerita tentang kehidupan anjing di Indonesia. Jadi pahit manisnya, getirnya, senangnya, gitu kan, sedihnya, bagaimana perlakuan orang-orang terhadap anjing gitu. Ada yang dimakan, ada yang berburu, ada yang diadu, ada juga yang disuntik mati karena rabies. Ya, ini salah satu anjing yang berburu ya. Dan dinomorin gitu, berburu babi hutan gitu kan. Karena dianggap hama, jadi dan ini adalah salah satu olahraga yang legal. Berburu. Nah itu, jadi orang kan nggak tahu bahwa anjing itu sebenarnya, anjing adalah anjing gitu. Tapi anjing itu banyak fungsinya Pak gitu. Sebagai dia penjaga, dia juga teman hidup gitu kan. Bahkan sekarang ada dari cerita yang sedih itu, yang sekarang banyak pasangan-pasangan muda yang mungkin belum dikaruniai keturunan ataupun tidak punya anak gitu kan, tidak mau gitu, mereka memelihara anjing. Itu yang dianggap anaknya. Nah, kalau seperti ini juga Bang Hatim ya sama Kak Ayah, ini salah satu pasangan muslim. Ya, pasangan syar'i. Ini yang muslim lah ya. Iya, ini yang syar'i. Pada saat itu saya bilang saya mau motret bagaimana kehidupan pasangan muslim itu memperlakukan anjing. Dia bilang oke, silahkan. Dan ketika dia setelah memegang anjingnya, dia tetap pakai bersihin pakai tanah gitu kan 7 kali gitu. Dia melakukan itu, tapi tetap dia memelihara anjing. Jadi banyak cerita yang ada di sini gitu, dari sedihnya sampai happy ending lah di buku ini.
ya lama ngerjainnya karena by riset itu Pak, gitu kan. Kita riset apa yang menarik ya gitu. Iya, makasih. Ini menarik sekali ya latar belakangnya. Udah 11 tahun loh fokus untuk mendokumentasikan tentang berbagai peristiwa yang anjing lah yang terjadi di Indonesia. Nah, ini Mas Hilman, ya ini kan menarik nih Pak Jeffrey ini mendokumentasikan tentang anjing. Nah, sebagai antropolog, ya ini kan ada hubungan dengan budaya. Apa yang bisa disampaikan yang kita hubungkan budaya lah, khusus Indonesia lah, dengan anjing? Karena ada orang yang berkata bahwa anjing itu adalah sahabat setia manusia. Ya. Apakah ini sekedar memang budaya atau memang ada pengalaman-pengalaman? Silakan, Mas Hilman. Iya. Terlebih dulu saya menyampaikan apresiasi terhadap Bang Jeffrey Tarigan di sini yang telah merangkum perjalanan segala macam ragam jenis hubungan manusia dengan anjing dalam sebuah buku. Ini adalah buku yang sangat kaya yang mendokumentasikan bagaimana hubungan manusia dengan anjing. Dan itu sebenarnya merangkum apa yang hubungan manusia dengan anjing sejak beribu-ribu, berjuta-juta tahun yang lalu, begitu ya. Beberapa ribuan tahun yang lalu ada arkeolog menemukan dari ribuan tahun yang lalu itu di wilayah Israel menemukan tulang belulang manusia yang dikubur bersama anjingnya. Itu yang kemudian menandakan bahwa ini ada hubungan yang sangat erat antara manusia dengan anjing. Itu satu. Dan berikutnya adalah kalau dalam konteks Indonesia begitu ya, anjing itu sebenarnya pada awalnya kalau menurut teorinya di sejarah maupun antropologi, kedatangan bangsa Austronesia dari Taiwan 3.500 sampai 5.000 tahun yang lalu ke Nusantara dengan rakit-rakit mereka itu sambil membawa babi, ayam, anjing dan ikut bersama mereka tikus gitu ya. Dan akhirnya inilah anjing ini yang menyebar. Dan anjing ini kemudian menemani para tuannya ini berburu. Jadi fungsi utamanya itu berburu. Kalau kita mau trace back ke situ ya, berburu itu fungsional buat mereka. Bayangkan mereka tidak harus lari-larian, ngejar babi hutan atau ngejar cukup dilepas dan itu membawa mereka menghemat energi dan kalori bagi manusia. Jadi pada awalnya mungkin jenis hubungan seperti itu yang terjadi antara manusia-manusia di Nusantara dengan anjing. Tapi kemudian ada satu peristiwa, ada kerusakan lingkungan di mana sumber-sumber makanan itu mengering dan seterusnya. Yang ada di dekat mereka siapa? Anjing-anjing itu. Dan akhirnya anjing-anjing itu mungkin yang menjadi sumber kalori. Tapi itu jadi pilihan berikutnya. Nah ini adalah dua mazhab katakanlah besar begitu ya. Bagaimana perlakuan manusia-manusia di Nusantara terhadap anjing. Yang kemudian terefleksi dalam berbagai macam praktek budaya gitu ya. Di satu sisi tadi ada bahwa anjing itu punya nilai guna berburu dan segala macam. Itu terefleksi dalam berbagai mitos, folklore, tabu, cerita hantu, dan macam-macam. Di Jawa Barat misalkan kita mengenal mitos Sangguriang, di mana ayahnya si Tumang itu adalah anjing. Sebenarnya. Bangsa di Jawa Timur ada suku Kalang yang mengasosiasikan cerita ya, mengasosiasikan anjing sebagai salah satu nenek moyang mereka. Demikian juga di Papua dan seterusnya. Ini kan menunjukkan penghargaan mereka terhadap anjing begitu ya. Dalam berbagai macam tradisi juga anjing itu biasanya ada di kasta terendah dalam konteks pengorbanan. Yang paling tinggi itu kerbau biasanya ya. Kerbau itu darah kerbau, daging kerbau itu yang paling utama. Tapi kalau anjing biasanya di paling bawah gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa manusia itu memperlakukan anjing itu lebih sebagai nilai gunanya gitu ya, ketimbang sebagai sumber makanan gitu itu yang paling menarik buat saya. Dan seiring dengan perkembangan zaman tentu saja gitu ya, zaman berganti. Yang dulunya boleh sekarang nggak boleh, yang dulunya terbuka sekarang tertutup, dulu belum ada agama sekarang ada agama dan seterusnya, sehingga perkembangan ini mempengaruhi pola pandang kita terhadap anjing. Dan demikian juga sekarang dengan masuknya agama-agama ya, posisi anjing kemudian semakin terdegradasi. Lalu
gaya hidup manusia yang tidak lagi berburu, tidak lagi menggantungkan diri pada anjing, perlahan-lahan juga membuat nilai guna mereka tidak menyusut dan seterusnya. Nah, tadi menarik ini, kalau kita melihat secara antropologi budaya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Hilman harusnya punya satu hubungan yang dekat ya, antara manusia dengan anjing. Nah, tapi kalau kita melihat perkembangan Indonesia, memang kita tidak menutup mata bahwa sebagian masyarakat Indonesia ada suku dan ya keyakinan mereka sering berkata bahwa salah satu binatang yang najis itu adalah anjing. Ya, sehingga kalau ada orang yang orang berantem terus anjing dulu, sering sekali anjing itu menjadi korban yang dianggap nakal, yang dianggap bandel, yang dianggap tidak punya budi pekerti, maka selalu anjing. Nah, ini bagaimana hubungan ini dengan yang disampaikan tadi? Ya, kalau lagi-lagi karena perkembangan zaman, saya tidak mengerti betul apakah kemudian apa peristiwa yang kemudian menginisiasi sehingga rekaman anjing sebagai najis itu yang lebih banyak terpatri dalam ingatan kolektif kita ya. Tapi yang jelas apa yang kita sampaikan, apa yang terjadi itu justru sebaliknya. Anjing itu adalah yang paling pintar, paling setia, dan seterusnya gitu. Ada cerita itu. Iya, dan mereka bisa memahami, berkomunikasi dengan manusia dalam tahap-tahap tertentu. Mereka mampu menangkap ekspresi wajah kita, mereka mampu menangkap suara kita, gelombang suara kita itu duduk, makan, dan seterusnya gitu ya. Jadi kualitas-kualitas seperti ini yang menjadikan mereka itu sangat dekat sebenarnya. Justru berkebalikan sebenarnya gitu ya. Dan jangan lupa juga bahwa yang namanya situasi, kondisi geografis, alam itu kemudian berpengaruh pada bagaimana kita menilai, memberikan value kepada binatang dan seterusnya gitu ya. Pada masyarakat di Mesopotamia misalkan babi itu dianggap haram, kenapa? Bukan karena kualitas, bukan hanya dari kualitas bahwa mereka makan makanan kotoran lah dan seterusnya, tapi mereka membutuhkan banyak air, banyak lumpur, dan mereka itu butuh sumber daya yang luar biasa banyak yang tidak tersedia di situ. Jadi mereka sangat langka dan menjadi hewan mahal. Ketimbang dipelihara, ya sudah dilarang aja, dijadikan tabu saja. Misalkan ada penjelasan semacam itu. Daging kuda misalkan, aman nggak kita makan? Aman biasanya sih ya. Di Bali itu ada. Iya ada. Tapi buat orang Amerika, yang namanya makan anjing dan makan kuda itu di luar nalar mereka. Karena kuda itu adalah urat nadi mereka. Kalau kuda nggak ada, mereka nggak bisa transport kemana-mana. Anjing itu di tengah serangan hewan buas segala macam, mereka sangat berguna. Jadi sangat tidak masuk akal memakan anjing dan kuda buat orang Amerika. Anjing itu masuk ke rumah, letaknya bukan di luar, di bawah kandang dan seterusnya. Enggak, mereka masuk ke rumah karena keluarga. Jadi jangan lupa bahwa ada situasi-situasi yang melingkupi kebudayaan itu sehingga membuat kita kita harus memperlakukan anjing kayak begini ya, gitu. Dan jangan lupa bahwa itu akan berubah seiring zaman. Luar biasa Pak Hilman menyampaikan satu pesan bahwa anjing itu sudah seperti keluarga karena dia ada di rumah. Nah, Pak Jeffrey, ini kan 11 tahun kan selalu mendokumentasikan ya semua peristiwa lah ya tentang yang namanya anjing ini. Selama sebagai fotografer, ada nggak tantangan kesulitan yang dialami ketika berusaha mendokumentasikan setiap peristiwa yang tentang anjing? Wah, kalau dibilang tantangan ini berat, Pak. Jadi banyak sekali tantangannya. Dari penolakan itu sudah pasti. Ya pastilah ya. Karena ada orang ini. Iya. Enggak foto-foto anjing. Iya betul, itu satu. Ya kan? Kedua, orang takut. Apa dampaknya? Oke. Nah, ini baik nggak buat saya dampaknya? Setelah difoto viral misalnya, ya kan, dampaknya seperti apa gitu? Kayak seperti ini kan menembus mereka ini gambar ini. Ini agak sulit saya masuk ke dalam ini gitu. Ini kan anjing-anjing berburu, karena mereka takut gitu, bahwa takut mereka dianggap konotasinya negatif gitu, seperti itu. Jadi memang
banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Misalnya kayak masuk ke rumah potong. Dan itu kan bukan cuma satu tempat, Pak. Saya sampai ke Ambon, saya sampai ke NTT, saya sampai ke Jawa, Jogja, yang dimana tingkat konsumsi orang terhadap daging anjing itu tinggi. Nah, di situ saya banyak mendengar penolakan. Buat apa? Jangan, nggak boleh. Nah, ketika dilarang, ya saya akan mundur gitu. Walaupun sebenarnya saya bisa ngambil dengan diam-diam gitu, tapi tidak itu yang saya lakukan karena lagi-lagi saya menempatkan diri sebagai seorang fotografer, jurnalis, profesional gitu kan, harus ada izin. Jadi semua gambar-gambar yang saya di buku ini ada izinnya. Mereka secara tidak tertulis ya mereka memberikan izin gitu. Tapi ya gitu tadi. Izinnya itu sangat sulit. Ada satu yang sampai sekarang saya tahu itu barang itu bagus gitu. Anjing sama anjing gitu, adu anjing. Ada dan itu seperti ayam jago. Iya. Gitu dan itu memang tingkat ininya orangnya lingkupnya kecil, Pak. Jadi agak susah memang masuknya. Gitu. Dan itu saya udah tahu lama gitu. Jadi kayak diadu anjing. Iya. Dan itu kelas internasional juga. Gitu. Jadi ya itu sulit sekali menembusnya. Sampai sekarang saya nggak dapat izin. Terus ya kayak misalnya bagaimana caranya meyakinkan, ini yang berat. Bagaimana caranya kita meyakinkan bahwa tidak akan ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab gitu. Hal-hal ini yang mungkin orang mundur biasanya gitu kan. Misalnya saya mau foto yang adu bagong atau adu bagong ya waktu itu ya. Saya harus meyakinkan mereka gitu. Ini aman kok, Pak. Walaupun muka Bapak ada di situ, saya meyakinkan bahwa Bapak aman gitu. Nah, cara meyakinkan ini agak sulit gitu ya, kan. Betul. Karena nggak bisa sekali dua kali. Jadi saya datang nih sekali ditolak, datang lagi besok, Pak. Jadi saya nggak mundur gitu. Walaupun kadang-kadang takut juga kan mereka punya parang dan segala macamnya gitu kan, Pak. Karena jiwa wartawan. Iya, karena menurut saya ini bagus, saya kejar terus gitu. Nggak ada mundur-mundurnya, Pak. Gitu. Walaupun pelarangan waktu beberapa kali saya pemotongan anjing itu berapa kali saya dilarang, Pak. Saya yakin kan terus ini buat apa sih, dia bilang saya mau bikin buku. Nanti saya apalagi sekarang udah viral nih, zaman-zamannya viral, nanti saya bisa ditangkap gitu kan. Nanti akan menjadi masalah. Nah, kembali lagi, selalu saya berpikir bahwa apapun yang saya foto, jangan begitu saya dapat gambar yang bagus, orang yang saya foto ini mendapatkan dampak buruknya. Nah, itu yang selalu saya jaga. Jadi ketika saya motret, saya harus menjaga narasumber saya supaya dia aman, saya pun aman gitu. Jadi tidak selalu saya mengambil keuntungannya saja, Pak. Bisa aja kan setelah saya motor, saya viralkan, ya keuntungan di saya, rugi di narasumber saya. Nah, itu saya nggak mau. Jadi kenapa? Itu yang saya lakukan. Jadi pendekatan itu 2-3 kali saya datang. Luar biasa juga ya tantangannya, kesulitan. Iya, untuk menembus itu tuh ya. Nah, kita akan lihat bahwa beberapa suku di Indonesia ini kan ya salah satu sumber daging itu ya anjing ya. Ya kita ya khususnya suku Tapanuli ya, Batak. Kita tahu bahwa salah satu sumber daging itu anjing. Jadi makanya kalau di rumah potong itu sering sekali kita melihat bahwa mereka potong, mereka masak, bahkan itu menurut mereka bisa jadi obat itu. Jadi dulu kalau teman saya darah rendah, suruh beli sop B1 aja. Menurut mereka ada satu kayak. Nah, sekarang, kalau lihat tadi kan, kalau Mas Jeffrey kan tidak mau makan kan. Nah sekarang ada nggak saran Pak Jeffrey kepada mereka-mereka yang senang dan suka dengan daging anjing? Setuju nggak mereka makan daging anjing? Kalau dibilang saya secara pribadi, saya tidak setuju. Karena kembali lagi, anjing itu bukan hewan ternak. Anjing itu adalah hewan peliharaan. Itu harus dibedakan kan. Ya. Karena hewan ternak itu diternak memang jadi banyak. Seperti ayam, sapi, kambing, babi, dan lainnya gitu kan. Itu hewan ternak. Tapi kalau anjing adalah hewan peliharaan yang dimana memang dia dipelihara untuk menjaga kita, menjaga rumah kita, dan sebagai teman juga gitu.
Nah, bayangkan Pak, ini ada. Saya sebenarnya tidak setuju, sangat tidak setuju kalau anjing itu dimakan. Karena bayangin, Dan sampaikan kepada pendengar supaya apa? Berhenti makan anjing ya. iya, tidak bisa juga saya misalnya bilang, Pak, udahlah berhenti makan anjing. Nggak bisa, karena memang itu kebiasaan orang. Karena kan ada orang, beberapa yang saya temuin bahwa ketika mereka tidak makan daging itu, badannya lemas katanya. Iya betul. Nah, apakah saya nggak tahu apakah itu memang efeknya atau sugesti. Karena saya memang udah nggak tahu, udah lupa rasanya daging anjing, gitu kan. Saya lupa. Jadi saya juga tidak, ya gitu tadi ya. Saya tidak anti orang makan anjing karena secara objektifnya adalah ya silahkan itu hakmu gitu. Tapi secara pribadi janganlah gitu. Masih ada hewan yang lain gitu kan yang layak untuk dimakan. Bayangkan kita pelihara dia, kasih makan, kita panggil ya kan, dia datang ekornya gini-gini, habis itu mati kan, goyang-goyang. Oh, tapi mungkin juga ada ini. Jadi kan kalau di Indonesia kan apalagi luar negeri ya, jenis-jenis anjing ini kan banyak juga. Jadi ada anjing-anjing memang yang kecil-kecil, yang berbulu itu mahal perawatannya, tapi memang ada juga anjing-anjing liar, ya. Nah, memang saya lihat di rumah-rumah potong itu yang banyak di situ memang anjing-anjing seperti anjing-anjing yang liar, ya. Sepertinya memang ditakdirkan untuk dimakan. sebenarnya tidak ditakdirkan sih Pak, kalau menurut saya. Tidak ditakdirkan. Kenapa? Itu karena tingkat tingkat orang daya keinginannya, nafsu orang untuk makan anjing itu tinggi, sehingga ya kebutuhan juga tinggi kan. Kebutuhan tinggi ya. Permintaan tinggi kan. Akhirnya apa? Bukan anjing jalanan Pak, itu kebanyakan ya. Anjing curian. Oke. Iya. Dan itu kan marak terjadi Pak. Kayak di beberapa kota itu sekarang kan banyak sekali terjadi. Anjing itu dicuri, dibius, diambil langsung dijual ke lapak. Karena harganya lumayan mahal Pak ya. 400.000 satu ekor. Bayangkan aja kalau dia bisa dapat sehari 2 gitu kan. Mereka jual gitu. Sebenarnya tidak ditakdirkan juga untuk dimakan gitu. Enggak, saya nggak setuju itu gitu. Iya, saya nggak setuju ditakdirkan. Tapi ya kembali lagi, anjing adalah peliharaan dan dia menyerahkan hidupnya seutuhnya untuk tuannya, apapun yang dilakukan. Bayangkan Pak, Bapak siksa anjing, misal kita nggak suka nih, kita pukul nih anjing, balik lagi. Dia balik lagi, betul. Bapak siksa manusia, apa nggak lari? Iya, melawan lagi. Anjing Pak tidak akan. Bapak pukul pun dia cuman nggonggong, udah nangis, selesai. Bapak panggil setelah itu, dia akan datang. Nah itulah. Sekaranglah waktunya.